Semua. Hari ini saya coba tes pakai video filler, ya, mungkin sedikit kasih warna baru. Di video YouTube kali ini saya akan membahas tentang mengenal perusahaan pemeringkat obligasi di Indonesia. Jadi saya menyadari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang peringkat obligasi. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa bantu banyak karena kalau memeringkat obligasi saya tidak pernah. Tapi paling tidak saya bisa mengenalkan beberapa perusahaan pemeringkat obligasi di Indonesia, standar-standarnya, dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, linknya saya sudah share di bagian caption YouTube, jadi Bapak Ibu silakan klik linknya yang sudah saya siapkan. Ada di website OJK. Seperti ini. Nah, jadi kalau Anda klik linknya, nanti akan masuk ke halaman OJK, dengan masuk ke judul yang lembaga pemeringkat yang diakui untuk perhitungan ATMR resiko kredit. Ya. Jadi ini sebetulnya mengacu kepada POJK nomor 37 tahun 2016 tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK. Kalau sudah diakui oleh OJK artinya ya dipakai oleh semua lembaga pemeringkat yang ada di Indonesia. Dan juga oleh manajer investasi dan sebagainya. Ya, nah dia ada di sini. Oke, saya kecilin dikit biar nggak mengganggu. Ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada 5 perusahaan pemeringkat yang diakui di Indonesia. Ya. Yang pertama Fitch Rating. Ada Moody Investor Service atau Moody, ada Standard & Poor's, ya, kemudian Fitch Rating Indonesia, dan pemeringkat efek Indonesia yang dikenal dengan nama Pevindo. Ya, jadi Pevindo itu adalah yang paling besar atau yang mungkin market share-nya paling banyak gitu. Nah, kemudian di sini kita juga melihat dia ada peringkat jangka pendek, ada peringkat jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin yang dikenal oleh masyarakat kebanyakan yang jangka menengah dan jangka panjang. Tapi kadang-kadang ada juga loh beberapa perusahaan, lembaga jasa keuangan, menerbitkan surat hutang jangka pendek yang mungkin jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, itu biasanya menggunakan peringkat yang ini. Jadi A1, A2, A3, A4, B, C, D, F1 plus dan seterusnya. Ya, dan ini peringkat memang jarang ya, surat hutang yang jangka pendek ini sangat jarang tapi ada. Yang umumnya yang kalau kita buat pemeringkatan atau yang kita baca gagal bayar dan segala macam, ini adalah peringkat jangka menengah dan panjang. Pada dasarnya yang memiliki style atau gaya berbeda sendiri adalah Moody. Jadi Moody itu pakai A besar terus belakangnya A2 kecil, kemudian dia pakai 1, 2, dan 3. Nah kalau kita lihat urutannya, 1 itu plus, 2 itu nggak ada apa-apa, 3 itu minus. Jadi kalau AA1 setara dengan AA plus, AA3 setara dengan AA minus, AA2 setara dengan AA. Ya. Kalau kita lihat tergantung merek sih ya. Kalau kayak contoh Pevindo dia ID AAA. Nah kalau yang Fitch Rating IDN di belakang. Kalau yang Standard Poor's itu dia seperti Pevindo tapi nggak ada ID AA-nya. Dan yang 3 lembaga di atas itu memeringkat terhadap surat utang negara. Jadi mereka memeringkat negara. Sementara 2 ini mereka memeringkat surat utang korporasi. Jadi kadang-kadang berbeda antara negara dan korporasi. Bisa saja korporasinya dapat rating AAA, tapi negaranya dapat rating BBB. Apakah itu berarti korporasinya lebih aman dari negara? Tidak juga, karena tidak sebanding. Sebab peringkat obligasi negara dan peringkat obligasi korporasi itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Nah, kemudian dari rating ini, sebagaimana saya katakan tadi, yang paling banyak dipakai adalah rating Pevindo. Nah, rating Pevindo maupun rating Fitch dan seterusnya dibagi lagi. Ada yang namanya layak investasi atau investment grade, dan kemudian tidak layak investasi atau non-investment grade. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan yang Pevindo ya, pemeringkat efek Indonesia, surat berharga jangka menengah dan panjang ID BBB minus, minimum ID BBB minus. Artinya obligasi yang ratingnya ID BBB minus ke atas
ini yang saya bold ini adalah investment grade atau layak investasi. Kalau bahasa masyarakatnya, kalau pinjam uang kemungkinan balikinnya lebih besar. Nah, kalau yang ini ke bawah, dari BB plus ke bawah, adalah tidak layak investasi atau non-investment grade. Nah, non-investment grade bukan berarti dia akan gagal bayar, cuma kemungkinan dia gagal itu besar. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat, yang non-investment grade ada di bawah. Satu tingkat di bawah peringkat investasi ID BB+. Nah, kemudian ini tadi adalah persamaannya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan Fitch, ya AA+, ID AA+, ya, kemudian yang ini A+. Jadi dia kasih kesetaraan seperti itu. Nah, kalau yang Moody yang tadi ada 1, 2, 3. 1 itu plus, 3 itu minus. Kalau jangka pendek perbandingannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari apa nih peringkat layak investasi, berarti yang triple B minus ke atas. Kalau yang non-investment grade itu BB plus ke bawah. Kemudian perusahaan pemeringkat yang diakui di Indonesia itu ada 5. Ada Pevindo, Fitch Rating, S&P, Moody, dan Fitch Rating, PT Fitch Rating. Kenapa ada 2 seperti ini? Kalau yang PT biasanya dia memeringkat surat hutang korporasi. Tapi kalau dia sudah Moody, Investor Service, Fitch Rating, Standard & Poor's, dia bukan PT, dia internasional. Yang dia peringkat itu biasanya surat hutang negara. Surat hutang negara dan surat hutang korporasi tidak sebanding. Artinya tidak bisa kita bandingkan. Tidak berarti suatu corporate ratingnya AA akan lebih bagus daripada obligasi negara yang ratingnya misalnya triple B. Ya, karena itu dua dasar yang berbeda. Nah, demikian untuk perusahaan pemeringkat yang ada di Indonesia beserta peringkat-peringkatnya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih.